Oke, jadi kita bakalan bahas tentang market gap ya. Jadi sebelumnya ya, apa itu market gap ya? Ini definisinya doang ya, di mana terjadinya suatu lonjakan harga pada suatu aset investasi atau em, chart tertentu ya. Jadi biasanya ada di chart itu kelihatan market gap gitu. Dan biasanya ini sebelumnya gue disclaimer dulu. Ini contohnya ya, market gap itu kayak gini. Gue disclaimer dulu, kalau market gap ini cenderung jarang terjadi ya, bahkan kayaknya hampir nggak pernah terjadi di cryptocurrency ya. Jadi yang paling sering itu di dunia forex ya, atau di saham itu sering gitu. Makanya sebenarnya buat yang nonton crypto mungkin ini kurang bisa dipakai, tapi buat yang pengen explore aja tentang technical ya, karena ini ada di bukunya John Murphy ya, atau bahkan di Technical Analysis Explained ya, banyak lah ini silabusnya di buku-buku luar sana tentang technical. Gue cuma pengen sharing aja gitu, jadi kita masuk langsung ke technical. Ini nggak bakalan ada di crypto, jarang banget ya, bahkan hampir nggak pernah, tapi kepake ya buat analisa technical di luar crypto ya. Jadi nah, ini contoh market gap analysis itu kayak gini ya. Jadi terjadinya lonjakan harga gitu ya. Jadi kalau misal di sini 10 ya, dia ngebuat gap 20 gitu. Jadi nggak ada harga 11, 12, 13, 14, itu nggak ada gitu. Dia lompat harganya. Nah, kenapa bisa terjadi market gap gitu ya? Di sini gue bakalan coret-coret ya. Jadi market gap itu bisa terjadi kenapa gitu ya? Baik baik orang bilang itu emang kayak gitu ya. Emang nggak bisa dikontrol ya. Tapi sebenarnya ini kita harus coret-coret ya, bentar ya. Market gap itu sesuatu yang normal ya kalau kalian cek di institutions ya. Jadi kenapa bisa terjadi market gap? Karena misal gini ya. Misal ada harga lagi naik kayak gini, ya tiba-tiba di sini ada gap, ya misal di sini harga 10, ya di sini harga 20. Ya kan ini gapnya kan. Nah, ini kita sebutnya sebagai market gap. Kenapa bisa kayak gini? Karena di sini ada weekend. Ya, atau ada lagi libur, atau lagi brokernya lagi break gitu ya. Broker itu kayak exchange gitu. Misal di sini hari Friday ya, Jumat ya. Terusnya di sini hari Senin. Nah, ini kenapa bisa terjadi lompatan? Karena tiba-tiba ya, misal di sini ada weekend ya kalau dong. Berarti Sabtu ya sama Minggu ya ada di sini dong. Ini di mana retail ya, alias kita itu nggak bisa lihat pasar, nggak bisa pasang order gitu ya. Tapi institutions itu bisa pasang yang namanya limit order di atas. Jadi kalau misal harga lagi naik kayak gini di sini ya, misalnya ini harga 10, nah institutions ini pengen pasang di harga 12 gitu. Nah, kalau institusi pasang di harga 12, terus saya retail nggak bisa masang apa-apa, otomatis dari harga 10 sampai 12 ini nggak ada order sama sekali. Otomatis next price ya, pas market buka lagi ya, limit order ini kejemput, harganya langsung lompat ke 12 gitu. Kayak gitu cara ngeliatnya. Nah, tapi kalian pernah tanya gak, kalau misal sini harga 10, kalau institution next-nya pasang di 8 gimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya hampir mustahil buat terjadi, tapi ya bener, kalau ini pasang di 8 terus yang nggak ada yang pasang di atasnya, otomatis market gap-nya ke bawah sini gitu. Jadi nggak ada order dari 8 sampai 10 kayak gitu. Itu tentang market gap gitu ya. Jadi kenapa bisa terjadi market gap? Karena institutions itu pasang order gitu ya di weekend. Ini nggak selalu weekend sih, pokoknya setiap kali market tutup dan retail nggak bisa akses pasar ya, otomatis institutions itu bakalan masukin ordernya gitu. Nah, tipe-tipe gap ya, di sini ada empat gap ya, ada breakaway, ada common, exhaustion, sama runway. Di sini sebenarnya tipe-tipe kurang penting ya, yang penting kalian bisa ngeliat gap dan kalian bisa manfaatin ya, karena sebenarnya ada metode ya buat manfaatin gap ya. Itu orang sering bilang kalau gap itu kemungkinan besar ditutup ya, tapi di sini ada metodenya ya. Jadi kita nggak langsung setiap kali ada gap langsung kita buy atau sell gitu, enggak ya, karena kemarin-kemarin sempat ada drama ya sesama institutions ya. Tapi anyway, kita masuk dulu ke breakaway gap ya, yang pertama ya. Jadi bicarain breakaway gap ya. Breakaway gap ini namanya breakaway gap ya, otomatis setiap kali munculnya chart pattern ya, itu terusnya terjadi breakout dengan adanya gap, itu kita sebutnya breakaway gap ya. Misal di sini ada, ini kita sebutnya pennant ya, pennant pattern ya. Terusnya misal kan harga pennant kan berarti kayak triangle gitu ya, kayak segitiga ya. Nah, di saat turun kayak gini, terusnya kalau harga ke atas ini kita sebutnya breakout ya, kayak gitu. Nah, tapi kali ini breakoutnya itu kayak gini. Jadi bukan kayak gini, tapi kayak gini. Nah, sini kan ada celah kan ya. Pink aja. Oh enggak, biru-biru. Nah, sebelah sini itu kan ada celah. Nah, ini kita sebutnya sebagai breakaway gap. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai breakaway gap, dan ya ini cuma informasi aja sih. Ini cuma ilmu tentang technical aja sih ya. Nanti buat cara manfaatinnya nanti gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ya, ini kayaknya Apple ya, saham Apple ya, if I'm not wrong ya.
tapi gue nggak tahu ya. Misalnya kayak gini. Ya ini namanya triangle ya, triangle pattern. Ya bisa dilihat pas dia breakout di sini. Ini ada candle ya, kalau kalian zoom ya. Di atas sini ada candle, di sebelah sini ada candle, ini patternnya sebelah sini, otomatis ini kan terjadi lompatan kan. Nah, itu kita sebutnya sebagai breakaway gap gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu exhaustion gap ya. Dimana ini sering terjadi di saat pihak ya, buyer atau seller itu udah kehabisan order. Jadi adanya gap order gitu ya. Nah, ini cenderung terjadi di area support atau resistance gitu. Nah, ini langsung aja ke contoh ya. Nah, kayak gini. Jadi di saat harga nyentuh area support atau resistance itu cenderung ngebuat gap ya, gap kecil kayak gini ya. Sini juga ada gap ya, bisa kalian lihat ya. Setiap area nyentuh support atau resistance, terus yang ngebuat gap itu kita sebutnya sebagai exhaustion gap. Kenapa? Soalnya nggak ada order di sana, jadi udah habis gitu kita ibaratnya. Nah, exhaustion gap ini lumayan jarang ya terjadi ya, dan bener-bener jarang banget terjadi, soalnya order itu pasti selalu ada gitu di market ya, karena ada yang namanya LP gitu. Lanjut, ya ada yang namanya common gap. Ya ini yang paling sering ya, yaitu gap yang terjadi di saat weekend atau liburan ya, kayak yang tadi gue jelasin. Ya berarti misal di sini ada papan gue ya, berarti saat sini harga lagi naik ya, terus di sini harga, ini hari Jumat ya, ini Friday Jumat, tiba-tiba besoknya harganya lompat. Ini di hari Senin lompatnya. Nah, ini kita sebutnya gap yang ini kita sebutnya sebagai common gap gitu ya. Coba kita next. Nah, ini common gap kayak gini. Ini lagi libur ya. Ini tanggal 15 sampai 22 gitu ya. Dan yang terakhir, ya ini tipe gap yang terakhir ya, yaitu runaway gap. Ya berarti terjadinya gap peningkatan yang atas minat ya investor ya atau trader pada suatu aset atau institution pada suatu aset. Nah, ini juga jarang banget terjadi ya, tapi ini cenderung terjadi pas lagi news ya. Jadi kalau news marketnya geraknya terlalu cepat ya, dia ngebuat runaway gap namanya gitu. Tapi ini jarang banget terjadi karena ya kita tahu kalau kalian pelajarin forex ya atau saham ini kan nggak perlu, tapi ada yang namanya e-book sama b-book order gitu ya, dan cenderung orang-orang itu dimasukinnya itu ke b-book order bukan ke e-book. Otomatis transaksi kalian dilawan dan nggak mungkin terjadinya runaway gap gini. Jadi ini lumayan jarang ya runaway. Yang paling sering itu common gap tadi gitu ya. Nah, itu penjelasan tentang 4 tipe gap ya. Dan sekarang kita bakal masuk ke yang cara pakai gap itu kayak gimana ya. Jadi ada 4 cara ya yang kita bisa pakai ya. Terutama yang paling bermanfaat di sini itu 3 ini ya. Jadi bisa dipakai buat TP, bisa dipakai buat entry, bisa dipakai buat stop loss. Sekali lagi ini bukan buat crypto ya, tapi ini buat informasi aja ya. Jadi langsung aja kita masuk ya. Coba kita lihat. Ya ini sebelumnya kita juga perlu matain false belief kalian ya, yaitu gap itu bakal selalu ditutup, enggak ya. Gap itu terjadi karena high volatility di market juga enggak ya. Nah, di sini gue pengen ngasih ya statistik ya. Ini statistik dari buku ya, dan ini lumayan mahal ya sebenarnya. Tapi bisa dilihat ya, upward gap itu kayak gini ya. Jadi kalau harga lagi naik buat gap kayak gini, nah ini kita sebutnya sebagai upward gap gitu ya. Sedangkan kalau downward ya sebaliknya. Kalau kayak harga lagi turun buat gap kayak gini, kita sebutnya sebagai downward gap gitu. Nah, area gap itu diisi ya, probabilitasnya itu 85%. Sedangkan kalau yang breakaway itu 1%, continuation itu 8%, exhaustion itu 60%. Nah, ini 3 yang tipe-tipe gap tadi gitu ya. Jadi, kalau terjadi upward gap, probabilitas buat diisinya itu dalam seminggu itu 85% gitu ya. Ini tetap ada 15% buat gagal ya. Jadi bukan berarti 85% itu angka yang tinggi ya gitu ya. Dan sekarang downward gap ya, kayak yang tadi gue jelasin, berarti kalau harga lagi turun terus saya ngebuat gap kayak gini. Nah, ini kita sebut sebagai downward gap gitu. Probabilitas buat diisinya itu 90%. Ya, ini menurut buku dari Technical Analysis Explained ya, if I'm not wrong ya. Tapi kesimpulannya yang kita bisa ambil dari dua ini, otomatis kita harus ambil yang probabilitasnya paling tinggi. Otomatis yang ini, yang downward gap yang bakalan kita ambil. Nah, sini gue ada contoh ya, daripada kita ke chart ya. Kita bisa langsung gambar-gambar sini ya. Kita bakalan pakai weekend gap alias common gap ya, yang tadi gue bilang yang paling sering muncul. Dan kita bakalan pakai weekend plus downward gap yang gapnya ke bawah gitu ya. Oke, di sini ini ada downward gap ya sebelah sini ya. Ini udah kita identify. Jadi step 1-nya itu kalau kalian ketemu gap, ditandain dulu gapnya. Ya, terus saya tambahin entry area-nya. Jadi di sini kita manfaatin gapnya itu buat TP level ya, TP di atas sini. Kenapa?
Ya, karena tadi kita bisa ya, kalau kalian cek di sini, kita bisa manfaatin gap itu buat TP atau SL gitu. Nah, kita di sini bakal manfaatin gapnya, jadi kalau harga turun bos ini buat ngisi ke atas ini gapnya TP gitu. Kenapa kita bisa anggap ini sebagai TP level? So, di sini kan nggak ada order kan, ordernya alias kosong gitu kan, otomatis institutions mau nggak mau sooner or later bakal visit lagi area itu, tapi belum tentu gitu, belum tentu di visit. Nah, kalau kita cek ya, ini area sini ada area, setahu gue ini ada order block ya sebelah sini ya, dan sini order block juga, SL-nya di order block, TP-nya di gap gitu. Jadi sesimpel itu. Take profit-nya kita ambil di area gap, stop loss sama entry-nya itu kita bisa pakai metode lain yang kalian bisa belajar di modul lain kayak gitu. Nah, di sini juga ada gap ya. Jadi gap itu bisa dipakai, misalnya di sini ada chart pattern ya, namanya bullish engulfing. Setiap kali muncul bullish engulfing, otomatis market itu bakal lebih kencang ya geraknya ya. Bukan high volatile ya, tapi lebih kencang ya. Otomatis terjadinya gap ya sebelah sini. Sini juga ada gap, exhaustion gap ya, ini jadi harga lagi turun terus yang ngebuat gap ke bawah sini kayak yang tadi kita jelasin. Sini juga ada, nah ini diisi ya gapnya ya di resistance berikutnya, jadi ini pendek banget ya, cepat banget diisinya gitu. Nah, jadi itu aja penjelasan tentang gap ya. Ini mungkin nggak bisa dipakai buat trading crypto ya, tapi di forex atau di saham ya, saham itu pun jarang ya, forex sih ya paling penting ya. Di forex